Soal nomor 1, seorang anak usia 10 tahun dengan asma eksaserbasi akut dirawat di IGD. Perawat harus melakukan monitoring. Manakah tanda yang menunjukkan memburuknya kondisi pada pasien? A. Kulit hangat dan kering. B. Penurunan wheezing. C. Denyut nadi 10 kali per menit. D. Respirasi 18 kali per menit. E. Tekanan darah 110/70 mm raksa. Jawabannya B. Penurunan wheezing. Untuk pembahasannya, asma adalah penyakit peradangan kronik jalan nafas. Penurunan wheezing pada anak dengan asma dapat ditafsirkan keliru sebagai tanda positif ketika terdapat sinyal ketidakmampuan menggerakkan udara. Dada terasa berat adalah tanda yang jelas selama episode asma. Dengan pengobatan, peningkatan wheezing sebenarnya menjadi tanda bahwa kondisi anak mengalami perbaikan. Kulit kering dan hangat menunjukkan peningkatan kondisi anak karena anak biasanya mengalami diaporesis selama eksaserbasi. Lanjut, soal nomor 2. Perawat sedang melakukan observasi pada bayi dengan penyakit jantung bawaan yang mengarah ke tanda-tanda gagal jantung. Apakah yang harus dikaji oleh perawat terkait dengan tanda awal gagal jantung? A. Muka pucat. B. Batuk. C. Takikardia. D. Pernafasan dangkal dan lembut. C. Suara ngorok. Jawabannya adalah C. Takikardia. Pembahasannya, gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa jumlah darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan metabolisme tubuh. Tanda-tanda awal gagal jantung meliputi takikardia, takipnea, kulit kepala berkeringat banyak, kelelahan dan iritabilitas, peningkatan berat badan mendadak, gangguan pernafasan. Batuk dapat terjadi pada gagal jantung sebagai akibat dari pembengkakan mukosa dan iritasi, tetapi bukan merupakan tanda awal. Pucat dan suara ngorok dapat ditemui pada bayi dengan gagal jantung, namun bukan merupakan tanda awal. Lanjut, soal nomor 3. Perawat mempersiapkan rencana pengajaran untuk ibu dengan anak konjungtivitas bakteri. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh ibu yang membutuhkan pengajaran lebih lanjut. Saya harus mencuci tangan dengan sering. B. Saya harus membersihkan mata sesuai yang diharapkan. C. Hal yang tidak bermasalah untuk berbagi handuk dan lap badan. D. Saya harus memberikan tetes mata sesuai yang diresepkan. E. Saya harus menghindari menggosok mata untuk mencegah cedera. Jawabannya C. Hal yang tidak bermasalah untuk berbagi handuk dan lap badan. Untuk pembahasannya, konjungtivitas adalah peradangan konjungtiva. Konjungtivitas bakteri sangat menular dan perawat harus mengajarkan langkah-langkah pengendalian infeksi. Ini termasuk cuci tangan yang baik dan tidak berbagi handuk dan lap badan. Pilihan A, B, D, dan E adalah tindakan pengobatan yang benar. Lanjut, soal nomor 4. Seorang anak 4 tahun didiagnosa dengan leukemia dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan kemoterapi. Anak tersebut mengalami ketakutan akibat dampak hospitalisasi. Apakah intervensi keperawatan yang sesuai untuk mengurangi ketakutan anak? A. Mendorong orang tua anak untuk menemani anak. B. Mendorong anak bermain dengan anak lain yang mempunyai usia yang sama. C. Menyarankan keluarga untuk berkunjung sesuai jam kunjung. D. Menyediakan kamar mandi.
D. Menyediakan kamar pribadi, mengizinkan anak untuk membawa mainan kesukaannya dari rumah. E. Mengelola instruksi tindakan jika memungkinkan. Jawabannya adalah A. Mendorong orang tua anak untuk menemani anak. Pembahasannya, meskipun anak prasekolah sudah menghabiskan beberapa waktu jauh dari orang tua maupun dari pusat penitipan anak atau sekolah, penyakit menambahkan stresor yang membuat pemisahan yang lebih sulit. Anak mungkin bertanya ulang kali ketika orang tua akan datang berkunjung atau mungkin ingin terus memanggil orang tua. Lanjut soal nomor 5. Seorang ibu dari anak usia 3 tahun menginformasikan kepada perawat bahwa anaknya terus-menerus menggaruk kulit sehingga kulit berwarna kemerahan. Manakah pengkajian data yang menunjukkan anak mengalami skabies? A. Terlihat garis merah keabuan. B. Lesi berwarna keunguan. C. Kulit tebal dan ada kerak kulit di kekuningan. D. Adanya gelembung-gelembung di kulit yang berisi cairan. E. Kulit mengelupas berwarna keunguan. Jawabannya adalah A. Untuk pembahasannya, skabies membentuk lorong seperti garis halus merah keabuan. Gangguan itu memungkinkan sulit dilihat karena tertutupi oleh bekas garukan dan proses inflamasi. Lesi berwarna keunguan mungkin mengindikasikan gangguan yang bervariasi, termasuk kondisi sistematik. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan adalah karakteristik dari impetigo. Adanya gelembung-gelembung berisi cairan yang terlihat pada pasien dengan herpes simplex. Lanjut soal nomor 6. Seorang perawat memilih rekam medis anak yang telah diperiksa oleh dokter. Dokter mendokumentasikan diagnosa medis anak yaitu stenosis aorta. Manakah tanda dan gejala spesifiknya? A. Pucat. B. Hiperaktivitas. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pencernaan. E. Hiperperistaltik. Jawabannya adalah C. Intoleransi aktivitas. Pembahasannya, anak dengan stenosis aorta menunjukkan intoleransi aktivitas, nyeri dada, dan merasa pusing ketika berdiri lama. Pucat mungkin dapat muncul tapi bukan tanda-tanda spesifik dari gangguan ini. Pilihan B dan D tidak berhubungan dengan gangguan ini. D tidak berhubungan dengan gangguan ini. Lanjut soal nomor 7. Anak A berusia 5 tahun dibawa oleh ibunya ke UGD dengan riwayat panas dingin dan kejang. Saat datang, anak mengalami apnea. Nadi karotis masih teraba. Tindakan yang dilakukan perawat setelah memakai sarung tangan adalah A. Memberi diazema 10 mg, melakukan RJP, memberi bantuan nafas buatan. D. Memberi oksigen nasal kanul. E. Memasang orofaringeal. Jawabannya adalah C. Memberi oksigen nasal kanul. Untuk pembahasannya, pertolongan pertama bantuan hidup dasar apabila pasien mengalami henti nafas adalah dengan memberikan nafas buatan sampai pasien dapat melakukan nafas spontan. Soal nomor 8. Sekelompok anak usia 5 tahun yang sedang bermain congklak. Anak-anak tersebut terlihat asik bermain. Jenis permainan yang sedang dilakukan anak tersebut: A. Social affective play. B. Sensi play. C. Skill play. D. Dramatic play. E. Parallel play. Jawabannya adalah E. Parallel play. Pembahasannya,
Parallel play adalah jenis permainan kelompok dengan alat yang sama dan bisa saling meminjam. Permainan yang dimainkan sendiri, solitary play. Permainan bersama teman dengan interaksi, parallel play. Permainan keterampilan, skill play. Permainan yang berhubungan dengan orang lain, disebutnya social affective play. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 9. Seorang anak usia 9 tahun dirawat di bangsal anak. Perawat akan mengukur berat badan anak tersebut. Berapakah berat badan ideal dari anak tersebut? A. 25 kg, B. 26 kg, C. 27 kg, D. 28 kg, E. 29 kg. Jawabannya adalah B. 26 kg. Rumus berat badan ideal untuk anak usia sampai 10 tahun yaitu berat badan ideal untuk usia 1 sampai 10 tahun adalah hasil dari 2 kali umur ditambah 8. Atau 2 kali umur plus 8 sama dengan berat ideal. Misalnya 2 kali 9 plus 8 sama dengan 26 kg. Lanjut soal nomor terakhir, 10. Seorang perawat diinstruksikan untuk merawat anak dengan glomerulonefritis. Perawat melihat riwayat kesehatan anak. Manakah gejala dari glomerulonefritis yang dapat didokumentasikan oleh perawat? A. Hipotensi, B. Urin berwarna merah kecoklatan, C. Penurunan BJU, D. Penurunan blood urea nitrogen atau BUN, E. Urin berwarna kuning. Jawabannya adalah B. Urin berwarna merah kecoklatan. Untuk pembahasannya, hematuria merupakan gejala klasik dari glomerulonefritis yang menghasilkan urin berwarna gelap dan merah kecoklatan. Hipertensi ini juga terjadi pada penyakit ini. Peningkatan BJU dan BUN dari tingkat sedang ke tingkat berat berhubungan dengan glomerulonefritis. Tingkat sedang ke tingkat berat berhubungan dengan glomerulonefritis.